Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Firmansyah dengan NIM 250209500004. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas P3A angkatan tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat akun di Figma dan juga memperkenalkan beberapa tools dalam pengaturan Figma itu sendiri. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer grafis yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan Zulfikar, SPD MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat akun di Figma. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat uh, video tutorial untuk membuat akun di Figma. Nah, Figma ini merupakan aplikasi desain yang bisa digunakan pada Windows dan macOS untuk membuat prototype, kemudian masih banyak lagi desain lainnya. Nah, untuk itu kita buat dulu pertamanya Figma. Kita tekan Figma, kita enter. Nah, di sini kita scroll saja sampai kita ketemu Figma di Collaborative Interface Design Tools. Kita tekan kali. Nah, untuk sudah tampilan seperti ini. Nah, kita langsung klik Get Start for Free. Nah, untuk di sini kita langsung login saja menggunakan Google untuk membuat akun. Nah, di sini sudah ada. Saya akan menggunakan akun yang ini, nama Yasin Firmansyah. Kita pakai, kita klik. Nah, ini kita scroll lagi ke bawah. Kita langsung lanjutkan saja. Ini sudah captcha is loading. Kita tunggu berarti. Kita tunggu. Nah, ini kita akan ditanyakan beberapa pertanyaan. Ini bukan tidak akan berpengaruh, cuman kayak Figma ini nanti akan merekomendasikan bagaimana supaya kita itu sesuai dengan apa keinginannya kita. Jadi tadi ini what's your name, berarti siapa namamu untuk penggunanya. Ini nama saya Firmansyah, saya pakai, kemudian continue. Oke, di sini how do you plan to ask Figma. Jadi kalau teman-teman di sini tidak tahu bahasa Inggris, kita cukup klik sini. Nah, ini ada di sini translate. Nah, sini kita anukan Indonesia. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini teman-teman, jadi ditanyakan itu bagaimana rencana Anda menggunakan Figma. Nah, jika Anda menggunakan Figma karena beberapa alasan, pilihlah alasan utamanya. Proyek pribadi, desain pembelajaran, bekerja, sekolah, sesuatu yang lain. Kalau saya di sini untuk kita pilih sekolah saja. Untuknya desain pembelajaran desain pembelajaran. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian peran mana yang paling menggambarkan diri Anda. Nah, riset, desain, pengembangan perangkat lunak, manajemen produk, murid, analisis data, pemasaran, pendidik, penulisannya, dan lainnya. Kita di desain saja. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ini jika kalian ingin mengundang teman kalian untuk masuk juga di Figma untuk berkolaborasi, di sini kalian taruh namanya atau akunnya. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya lewati. Nah, kalau di sini apakah Anda pernah menggunakan produk Figma sebelumnya? Nah, untuk ini saya tidak pernah karena ini pertama kali, jadi saya tidak pernah. Oke. Kita sudah masuk. Nah, di sini sebetulnya lalu Figma ini gratis, cuman karena dia sudah dibeli webnya, jadi dia harus berbayar. Nah, kita langsung pilih saja yang gratis. Nah, ini standarnya gratis 3 file untuk dicoba, kemudian desain dasar, pembuatan prototype, dan kolaborasi. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Oke, kamu mau membuat apa dulu? Aplikasi, presentasi, situs web, grafis, diagram, papan tulis. Kita ke papan tulis saja dulu. Kita lewati saja dulu ini.
Kemudian ini kita lewati saja, selesai. Nah, oke, kita sudah masuk di ini, kayaknya belum ya, design immersion breaking news. Ini ada pelajaran-pelajarannya guys. Ini coba satu. Oh, jadi ini contoh-contohnya guys, contoh-contoh yang kita pelajari nanti di Figma. Oh, ternyata ini, ya ini contoh bagaimana Figma yang sudah jadi. Nah, ini kita keluar dari dulu, karena kita akan jelaskan dari awal nanti. Kita akan masuk ulang. Oke, jadi itu saja cara membuat akunnya. Semoga teman-teman tahu. Nah, itu merupakan cara membuat akun di Figma. Selanjutnya kita akan memperkenalkan beberapa tools ataupun pengaturan di Figma itu sendiri. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membuat akun di Figma atau di webnya Figma itu, sekarang kita akan membuat satu desain ataupun mengenal fitur-fitur atau tools dalam Figma tersebut. Nah, yang pertama itu kalian cukup mengetikkan Figma seperti tadi, kemudian kita scroll dulu. Nah, kita dapat ini Figma Collaborative Interface Design Tool. Kita klik 2 kali, kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk di beranda ataupun tampilan depannya Figma. Nah, untuk membuat satu desain, kita klik yang desain ini. Di sini ada desain, ada Figjam, ada slide, ada bus, ada sheet, ada Mac. Nah, kita klik yang desain. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk pada bagian kalau kita ingin membuat suatu desain. Yang saya jelaskan di sini ada 3 fitur ataupun 3 aturan-aturan. Nah, yang ini namanya adalah toolbar yang bagian bawah. Untuk di samping kanan ini namanya property panel. Nah, untuk yang samping kiri ini namanya navigation panel. Saya akan jelaskan mulai dari yang bawah. Nah, yang bawah ini ada move. Move ini adalah untuk memindahkan. Kita buat dulu satu line ya, supaya bisa dipindahkan. Nah, oke, ini move untuk memindahkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya ada hand tool. Ini untuk menggeser ya. Ini sama seperti move tadi, cuma dia kayak lebih halus saja. Kemudian ada scale. Nah, scale ini untuk memperbesar, memperkecil tanpa mengganggu komponennya, mengganggu komponen-komponen yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke sampingnya lagi. Nah, ini ada frame. Nah, frame ini adalah ukuran yang kita akan pakai. Misal iPhone, kemudian ada tablet, ada desktop, ada presentation, ada watch, paper, sosial media, Figma community, dan arsip. Coba kita pakai yang desktop yang ini saja. Ini. Nah, ini. Kemudian sudah, selanjutnya itu ada section. Nah, section ini namanya section. Ini. Kita buat sini section. Ini section. Ini. Ini juga namanya section. Misal kita ganti jadi gambar saja. Ini section. Kalau belum ada nama seperti itu, ini dia bentukannya seperti ini.
ini sudah jadi section juga, tapi sudah saya ganti namanya tadi. Seperti ini, sama section 1 baru dia objek yang dipakai, sama ini sectionnya sudah saya ganti namanya, bisa diubah. Kemudian masuk disk slash, nah ini sama saja untuk garis-garis yang terpisah-pisah begini. Misal kita taruh di, kita pindahkan dulu sini, terus kita misalnya ini. Nah, oke, nah seperti itu teman-teman. Oke, kita ke sampingnya lagi. Di sini ada rectangle, ada line, ada arrow, ada ellipse, ada polygon, ada star, image, dan video. Ini nih adalah bentuk-bentuk objek yang bisa dipakai. Contoh kita pakai di sini. Ini tadi kan sudah contohkan ini juga. Cuman belum saya jelaskan. Misal saya pakai ellipse. Ellipse misalnya di sini. Nah, oke, 2D. 2 di sini deh. Terus lagi sini 1. Oke, sudah jadi belum? Ya, sudah sejajar seperti ini. Yang kayaknya kurang kesini. Oke. Oke. Kemudian ke sampingnya lagi ada pen. Pen ini untuk menulis, misal kita tulis di sini. Nah, seperti itu untuk tanda tangan. Nah, membuat seperti ini. Kemudian di samping ada juga pensil, hampir sama. Nah, seperti itu. Kita ganti warnanya, misalnya warna merah pensil. Tulis deh 1, 2 gitu. Oke, itu pensil. Kita kembali dulu. Oke. Di samping ini ada teks. Teks misal kita menulis nama saya saja, jadi Yasin Firmansyah. Terus ini kan kecil, kita ubah di sini di nah ini 12 kita ganti jadi 40. Nah, ini bisa diperbesar ya. Terganti jadi 40. Nah, kita ubah ukuran tulisannya supaya besar. Kemudian ini ada komen. Nah, ini komen digunakan ketika kita sedang kolaborasi dengan orang. Jadi misalnya komen ya, misalnya ubah bentuk objeknya. Nah, ini akan muncul di komen sini tuh. Esensia Yasin Firmansyah, ubah bentuk objeknya. Jadi teman-teman bisa lihat, tinggal klik. Nah, seperti itu. Oke, ke sampingnya ini find replace. Kalau ada select all, ada undo. Ini tidak terlalu. Yang ada asetnya adalah library, plugin width, tidak terlalu dipelajari. Untuk dasarnya saja ini. Kemudian ini lebih lengkap lagi seperti pen tadi, sama saja. Nah, ini ada, oke, ini kita drop. Setelah kita bahas tentang ini, kita hapus di section ini. Kita masuk di sisi sebelah kanan di properti panel. Yang pertama desain. Kalau kita tidak men-select salah satu dari ini, tidak akan muncul. Jadi tayangannya seperti ini. Tampilannya ada variabel, styles, export. Kalau kita tekan 1, nah muncul seperti ini.
Ini adalah fitur-fitur kita akan mengatur dengan ukurannya, warnanya. Kemudian pertama adalah position. Dia ini kan di pinggir, misal kita taruh di tengah, dia ke tengah, ke sini, ke samping sebelah kanan, tapi dia sebelah kiri. Nah ini untuk ke atas, ini di tengah, ini untuk ke bawah posisinya. Kita kembali ke ulang dia. Kita kembalikan, hanya tarik supaya sama. Oke. Nah kemudian untuk posisi X, Y nya, nah ini kita ubah. Nah ukuran-ukurannya berubah, ukuran samping kiri atas. Kemudian ini untuk rotasinya, misalnya ini bulat jadi tidak tentara dia, misal 45. Nah dia akan berubah seperti itu. Kita kembalikan saya ke nol tadi. Kemudian ini untuk memutar tuh, ini untuk yang horizontal dan ini vertikal. Kemudian kita masuk di layout. Ini panjangnya tidak terlalu, karena kalau panjang misal 40, nah jadi seperti itu. Kita ganti ulang lagi ke 165 tadi. Oke, ini tingginya, ubah tingginya misal jadi 100 tingginya. Nah dia akan berubah seperti itu. Kita kembalikan lagi. Untuk ini ada app range. Nah ini kehalusan. Ini kan dia begini, biasanya itu kita pakai yang kotak saja supaya jelas. Nah ini, nah ini kan dia tajam-tajam ya ujungnya. Kalau kita pakai tadi app range ini untuk menghaluskan ujung-ujung misal 20, nah itu dia akan halus seperti ini, akan membentuk objek lain. Terus masuk lagi di ini fill. Kita kasih fill ini kan warna putih warnanya. Kebetulan saya suka warna ungu, jadi kita pakai warna ungu. Nah ungu yang mana nih? Nah ini aja. Nah ini untuk library ini adalah warna-warna yang telah disiapkan, bisa kita pakai juga, disiapkan oleh iPhone. Ini untuk backgroundnya juga sudah disiapkan, tinggal kalau kita mau pakai kita klik, tapi saya buat sendiri saja. Setelah fill ada namanya stroke. Nah stroke ini outline-nya. Outline ini adalah garis pinggir luarnya ini. Contoh kita mau ubah warnanya, kita kasih ya ini tebalnya dulu, tebalnya untuk panjang dari ini itu kita kasih supaya jelas 10. Nah dia dalam, kita kasih keluar outside saja. Ini inside dan offset. Ini inside ini di dalam lingkaran, offset ini di luar lingkaran. Untuk warnanya kita ganti coba di warna putih, jangan putih, tidak kantara. Nah hijau supaya kantara. Nah ya seperti itu, sama seperti library yang telah disiapkan. Itu untuk stroke. Nah ini ada efeknya, bisa kita ganti-ganti ini, misal layar blur, backgroundnya blur. Nah ini bisa kita ubah juga sebelumnya itu berapa, misal blurnya 10. Nah tuh dia sudah ngeblur, warnanya nggak secerah tadi. Oke, itu untuk efek. Kemudian ada ekspor. Nah ini bisa, kalau sudah jadi bisa diekspor ke PNG, ke JPEG, ke SVG, dan juga PDF. Ini preview untuk kita lihat hasil dari apa yang kita buat. Oke. Nah itu saja sih. Nah ini untuk prototype, ini untuk membuat prototype sedikit, tapi tidak terlalu dibahas. Ini sama saya kayak tadi frame-framenya. Ini share ini untuk men-share. Misal di sini kalian invite email teman atau tujuannya kalian mungkin kemana. Nah kemudian ada copy dev modeling, ini untuk mengcopy linknya, ini untuk copy foto prototype-nya, follow linknya. Nah itu saja. Nah ini untuk mereply, misal kita tunggu dulu. Nah
ini sudah jadi seperti ini. Reply itu kita lihat, ini ada komennya tadi juga, ini komenku. Oke, kita kembali lagi, kita kembali ke tempat tadi. Ini ya, bisa di present dan juga preview. Oke, nah sekarang saya akan bahas di navigation panel. Navigation panel kita mulai dari atas, ada back to file. Ini kalau kita klik ini kembali ke beranda tadi. Kemudian ada action, nah ini ada file. Di sini bisa new design, bisa buat desain baru. Kemudian ada membuat file baru. Nah ada page image, ini untuk menambahkan gambar. Nah ini untuk save local copy, untuk mengcopy. Ada save to history untuk mengcopy ceritanya. Kemudian show, kita melihat apa yang kita buat. Export, kita untuk mengekspor. Export frame to PDF, ini ekspornya kita ekspor ke PDF untuk file ini. Nah ada edit, di sini ada find next, find preview, find and replace, ini untuk mencari kata dalam apa yang kita sudah buat ini. Canvas, kemudian ada view. Nah ini kalau kita ingin menunjukkan atau mengeluarkan di tampilan apa namanya penggarisnya, nah ini muncul seperti ini ya, muncul seperti ini, tapi kita hilangkan saja. Oke, terus ke bawah ada teks, ada object, ada arrange, ada vektor, plugin. Untuk sebetulnya untuk dasar-dasarnya ini tidak terlalu diperlukan, hanya mungkin bagian sini file, edit, view, object saja. Oke, kita langsung lanjut di untitle. Nah, untitle ini nama proyeknya kita, nama ini, desainnya kita ini bisa diekspor. Nah kita di sini duplikat ini dalam salin, kita rename. Misalnya ini diganti jadi praktikum 1 komputer grafis ya guys. Tidak usah, ke praktikum 1 saja, praktikum 1, kita enter, sudah jadi. Ini aja mau file, pindahkan file, kemudian ini mau to trash, pindahkan file ke sampah. Oke, di sini ada draft ini yang kita kembali, ada free-nya. Nah ini ada akses, ini sama kayak tadi komponen yang telah disiapkan oleh, misalnya disiapkan oleh iOS dan iPad sini. Tinggal kalau kita mau pakai, tinggal kita klik 2, nanti kita tinggal invite sini. Nah ini ada pack, ini pack pertama, kita bisa, ini kita hapus saja nih. Nah ini hapus dulu, supaya nanti kita fokus ke sini. Nah, kita fokusnya ke sini aja. Oke. Jadi pack 1 atau halaman 1 kita bisa tambah di sini. Kita klik ini. Nah, jadi pack 2. Kita klik 1 lagi. Nah, kemudian yang di sini ada layer. Layer ini ada lapisan-lapisan. Kalau kalian tuh biasa mengedit di Canva, pasti sudah tahu namanya layer. Nah, ini kita bisa lihat. Terlihat. Dan ini dia bentuknya mengikuti apa yang kita pakai objeknya. Misalnya ini recycle. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian ada teks. Nah ini kita pakai ellipse. Nah ini ada slice-nya. Baik, itu saja kayaknya yang bisa saya jelaskan. Untuk dasar-dasarnya saya kira cukup. Untuk dasarnya saya kira cukup. Kita kembali. Nah, baiklah teman-teman, 2 video berikut merupakan cara membuat Figma dan juga bagaimana kita mengetahui tools dalam Figma itu sendiri atau pengaturan dalam Figma itu sendiri. Semoga dari video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk pemula yang memiliki kemampuan dalam desain, sehingga lebih mudah menggunakan aplikasi Figma. Saya Sinfirmansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.